Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alivia Novri Magiana, Anissa Fitria, dan saya Ikramina Salsabila. Pada siang hari ini kami akan melakukan pengujian data panel, logit, dan probit untuk mengerjakan tugas praktikum. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Anissa Fitria. Baik, untuk melakukan analisis data panel, kita melakukan perintah default yang pertama, yaitu clear all, set more capture log global data. Kita pilih, lalu kita running. Setelah itu selesai, kita membuat dulu log filenya dan kita namai filenya dengan tugas akhir praktikum. Kita pilih log, lalu kita running. Kemudian kita bisa ketikkan global untuk memisah beberapa folder. Kita pilih global raw, global yang ini kita pilih, lalu kita running. Langkah selanjutnya yaitu kita mengimport data terlebih dahulu dari Excel. Caranya kita klik import Excel using data, lalu kita running. Untuk melihat data yang telah kita import, kita bisa ketik Bro, kita running. Maka tampilannya akan seperti ini. Di situ terlihat bahwa ada 3 variabel. Yang pertama ada variabel Y, yaitu penerimaan sektor pariwisata, dan ada variabel X1 yang merupakan jumlah kunjungan wisata, dan ada variabel X2 yang merupakan nilai tukar. Setelah itu selesai, kita bisa mengupload dan simpan data dalam bentuk DTA. Caranya kita save dan diikuti use. Kita pilih, lalu kita running. Setelah data tersimpan, kita bisa melakukan estimasi regresinya. Tapi kita bisa melihat dulu hasil deskriptifnya dengan cara kita ketik summarize. Lalu kita running. Maka akan menampilkan seperti itu. Selanjutnya kita ingin melihat model regresinya. Caranya kita bisa ketik gen lny, gen ln x1, dan gen ln x2. Kita pilih, lalu kita running. Setelah itu selesai, kita bisa menganalisis data panel menggunakan 3 uji, yaitu common effect, fixed effect, dan random effect. Yang pertama, kita akan melakukan uji common effect. Ini merupakan observasi antara waktu independen satu sama lain. Caranya kita bisa regresi len Y, len X1, len X2. Lalu kita running. Diikuti estimasi store OLS, yang ini untuk menyatakan bahwa regresi ini untuk OLS. Maka tampilannya akan seperti ini. Sebelum untuk meregresi fixed effects, kita bisa setting data panelnya menggunakan set tahun dulu. Kita pilih, kita ketik set tahun. Lalu selanjutnya kita running. Maka akan menampilkan seperti ini. Selanjutnya kita ingin menguji fixed effects.
Caranya yaitu kita akan melihat regresi antar dua variabel. Caranya kita ketik xterect diikuti oleh variabel ln y, ln x1, ln x2, fe. Fe ini merupakan sebagai penanda bahwa ini merupakan fixed effect. Selanjutnya kita running. Dan diikuti oleh estimasi store fixed ini yang menyatakan bahwa ini regresi. Maka langkah yang ketiga yaitu kita ingin menguji random effect. Kita ingin melihat regresinya. Kita bisa ketik xterect diikuti oleh len y, len x1, len x2, re. Re ini merupakan sebagai penanda bahwa ini random effect. Lalu kita ketik running. Dan diikuti oleh estimasi store random. Maka dapat dilihat tampilannya seperti itu. Yaitu untuk langkah selanjutnya, kita ingin melihat menyajikan tabel hasil estimasi berbagai model yang bertujuan untuk mempermudah kita membandingkan ketiga hasil estimasi. Kita bisa melakukan STAB, OLS Fixed Random Using Panel. Kita bisa pilih XTAB-nya. Lalu kita running. Maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, langkah berikutnya kita ingin menguji uji Hostman, yaitu uji ini untuk memilih model yang kita gunakan. Di sini kita bisa melakukan regresi pada ketiga variabel. Yang pertama yaitu kita ketik dulu xterect diikuti oleh len y, len x1, len x2, fe. Fe ini merupakan penanda bahwa ini merupakan fixed effect. Lalu kita running. Maka tampilannya akan seperti ini. Di situ terlihat bahwa nilai probability senilai 0,8562 yang berarti lebih dari alpha, yaitu 0,05. Selanjutnya kita ingin regresi untuk RE, yaitu kita bisa ketik xterect diikuti oleh len y, len x1, len x2, re, dan estimate store random. Kita running. Maka menampilkan hasil seperti ini. Selanjutnya yaitu yang langkah yang terakhir kita ingin menguji Hostman fixed random-nya. Kita bisa pilih. Lalu kita running. Maka tampilannya akan seperti ini. Terlihat bahwa nilai probability chi-square-nya senilai 0,8864. Ini terlihat bahwa nilainya lebih besar dari alpha, yaitu 0,05. Maka hasilnya HO diterima dan menolak HA.
Selanjutnya kita ingin menguji uji LM. Caranya kita bisa ketik X tetes 0, lalu kita running. Tampilannya seperti tampilan ini. Hipotesisnya yaitu H0 yaitu common effect dan HA random effect. Nilai probability C-bar square-nya senilai 1.000 yang merupakan lebih besar dari alpha yaitu 0,05. Soal K0 apabila LM statistik kurang dari 0,05. Maka dari ketiga model estimasi di atas, model terbaik yaitu random effect karena lebih dari 0,05. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu LPM, logit, dan prologit. Sama seperti langkah sebelumnya, langkah awal yang kita lakukan adalah clear all, secure all, capture log plus, dan global data. Kita running. Lalu selanjutnya kita akan membuat log file dengan memberi nama log file underscore video praktikum. Text replace. Lalu mengupload data dengan cara use data slice pengeluaran underscore kesehatan, clear. Dan kita browse untuk melihat data yang akan kita pakai. Terlihat bahwa data yang kita gunakan dengan variabel terikatnya adalah asuransi, dan variabel bebasnya adalah number household, urban, Java, chronic, dan limit expand. Dan apabila Y sama dengan asuransi, di mana 1 sama dengan ikut asuransi dan 0 tidak ikut asuransi. Yang pertama, kita akan melakukan LPM dengan cara track asuransi, number household, urban, Java, chronic, dan limit expand. Kita running. Maka hasil akan terlihat seperti berikut. Variabel number household dengan koefisien sebesar 0,035 signifikan terhadap alpha dan pada variabel-variabel seterusnya. Sama seperti itu. Lalu yang kedua adalah logit. Dengan cara mengetik logit asuransi, number household, urban, Java, chronic, limit expand. Kita running. Nilai konstanta bernilai minus 0,8571, yang artinya ketika variabel number household, urban, Java, chronic, limit expand bernilai 0, maka besarnya probabilitas untuk mengikuti asuransi sebesar minus 0,8571, signifikan pada alpha 5%. Variabel number household signifikan pada alpha 5% dengan koefisien sebesar 0,1465. Untuk menjelaskan regresi dibuat antilog dari 0,1465 sebesar 1,4011, yang artinya besarnya variabel number household yang ikut asuransi sebesar 1,4011. Lalu variabel urban signifikan pada alpha 5% dengan koefisien sebesar 0,2875. Untuk menjelaskan regresi, dibuat antilog dari 0,2874 sebesar 1,9382, yang artinya besarnya variabel urban yang ikut asuransi sebesar 1,9382. Variabel Java signifikan pada alpha 5% dengan koefisien sebesar 0,2250. Untuk menjelaskan regresi, dibuat antilog dari 0,2250 sebesar 1,6788. Artinya, besarnya variabel Java yang ikut asuransi sebesar 1,6788.
6788. Variabel kronik signifikan pada alfa 5% dengan koefisien sebesar 0,14010. Untuk menjelaskan regresi di buatan pilot dari 0,14 sebesar 1,3807, yang artinya besarnya variabel kronik yang kita asuransi sebesar 1,3807. Dan yang terakhir adalah variabel learn math expand, signifikan pada alfa 5% dengan koefisien sebesar 0,01488. Untuk menjelaskan regresi dibuat antilog dari 0,01488 sebesar 1,034 yang artinya besarnya variabel learn math expand yang kita asuransi sebesar 1,03485. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Damina Sabila. Baik, materi ketiga yaitu adalah materi probit. Untuk melakukan regresi probit, kita dapat mengetikkan common probit, asuransi sebagai variabel terikat, number of households sebagai variabel bebas, urban, Java, kronik, dan learn math expand sebagai variabel bebas. Lalu kita running. Ini merupakan hasil regresi dari probit, namun hasil dari regresi probit tersebut tidak bisa langsung diinterpretasikan, maka kita harus menggunakan marginal effect. Nah, untuk melihat apakah marginal effect dari probit tersebut, kita dapat mengetikkan common M probit, asuransi sebagai variabel terikat, number of household, urban, Java, kronik, dan learn math expand sebagai variabel bebasnya. Lalu jangan lupa kita menuliskan base 0. Nah, ini merupakan hasil dari marginal effect pada base 0. Yang terakhir, kita akan melakukannya pada base 1. Kita dapat mengetikkan common M probit, lalu dengan asuransi sebagai variabel terikatnya, number of household, urban, Java, kronik, dan learn math expand sebagai variabel bebasnya. Dan jangan lupakan kita menggunakan base 1, lalu kita running. Nah, hasil dari marginal effect pada base 1 ini, koefisien konstanta sebesar 0,75440, yang artinya ketika variabel bebasnya bernilai 0, maka besarnya probabilitas untuk mengikuti asuransi sebesar 0,75440 dan variabel dan konstanta signifikan pada alfa sebesar 5%. Lalu variabel number of household dengan koefisien sebesar minus 0,12851 yang artinya besarnya probabilitas untuk mengikuti asuransi sebesar 0,12851 dan signifikan pada alfa 5%. Variabel urban dengan koefisien sebesar minus 0,25319 yang artinya besarnya probabilitas masyarakat yang tinggal di kota untuk mengikuti asuransi sebesar 0,25319 dan signifikan pada alfa sebesar 5%. Selanjutnya, variabel Java dengan koefisien sebesar minus 0,19819 yang artinya besarnya probabilitas masyarakat yang tinggal di Jawa untuk mengikuti asuransi sebesar 0,19819 dan signifikan pada alfa 5%. Lalu ada variabel kronik dengan koefisien sebesar minus 0,12379 yang artinya besarnya probabilitas masyarakat yang memiliki penyakit kronis untuk mengikuti asuransi sebesar 0,12379 dan signifikan pada alfa sebesar 5%. Variabel terakhir yaitu variabel learn math expand dengan koefisien sebesar 0,01306 yang artinya besarnya probabilitas masyarakat dengan pengeluaran kesehatan yang tinggi untuk mengikuti asuransi sebesar 0,01306 dan signifikan pada alfa sebesar 5%.
Nah, baik. Sekian pengolahan data panel dari kami. Apabila terdapat kesalahan dalam mengolah data yang kami lakukan, kami mohon maaf. Dari kami kelompok 4, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.